Hai, bertemu kembali dengan kami, Nuswantoro Sakti. Pada kesempatan kali ini, saya Brian dari Nuswantoro Sakti ingin berbagi pengalaman mengenai Candi Tikus. Pengalamannya seperti apa? Mari kita saksikan. Pengalaman ini berawal dari rencana kami untuk liburan ke Kota Blitar. Kami memutuskan ketika libur Natal tanggal 24 Desember dari Surabaya kami melakukan perjalanan ke Kota Blitar. Dalam perjalanan, salah satu rekan saya mengusulkan untuk kita berziarah ke makam Sunan Mundung dan Syekh Jumadi Kubro. Akhirnya kami sepakat untuk berziarah ke makam kedua sunan tersebut. Perjalanan dari Surabaya ke Mojokerto kami lalui tanpa ada kejanggalan atau keanehan apapun yang kami temui di jalan. Namun ketika sesampainya kami di Trowulan, ketika pintu masuk ke Trowulan, tiba-tiba saya merasakan suhu tubuh saya naik. Badan saya dari ujung kaki dan sampai ujung kepala terasa panas. Entah apa yang saya rasakan dan entah apa yang tiba-tiba membuat tubuh saya serasa panas. Di situ saya gelisah, bingung mengapa tiba-tiba tubuh saya terasa panas. Namun saya mencoba untuk tenang dan berpikir positif waktu itu. Ketika perjalanan melewati bendungan atau sungai, saya kurang paham karena itu juga merupakan pengalaman pertama saya ke Trowulan. Nah, ketika melewati bendungan atau sungai tersebut, saya serasa ditarik oleh sesuatu yang ada di tengah bendungan tersebut. Saya sendiri tidak tahu mengapa, tapi rasanya tubuh saya serasa ingin ditarik keluar untuk menuju sungai tersebut atau bendungan tersebut. Namun saya coba untuk menolak rasa ingin itu. Namun saya untuk juga ingin mengobati rasa penasaran saya menolehkan kepala saya ke arah kiri. Kebetulan posisi saya ada di sebelah kiri supir, sebelah kiri tempat duduk supir. Ketika saya menolehkan kepala saya melihat saya melihat sesosok. Entah itu wanita atau entah itu apa, saya kurang tahu karena jarak kami juga jauh dan posisi mobil ketika saya melihat posisi mobil sedang berjalan. Namun saya yakini bahwa itu adalah sosok wanita berambut panjang, tapi di sekitar tubuhnya bercahaya, sehingga saya kurang jelas melihat sosok tersebut. Namun benar-benar sosok tersebut seperti ingin berkomunikasi dengan saya. Ada dua kata yang muncul di kepala saya waktu itu: Candi Tikus. Mengapa Candi Tikus? Saya sendiri waktu itu tidak tahu mengapa
Candi Tikus. Saya coba untuk memalingkan kembali, berusaha menenangkan diri saya, berusaha untuk normal di hadapan kedua rekan saya. Memang saat kejadian tersebut saya tidak menceritakan kepada kedua rekan saya, ya karena saya rasa bahwa kedua rekan saya juga tidak perlu mengetahui apa yang saya lihat. Namun terus kami akhirnya memutuskan untuk langsung menuju makam Sunan Mundung untuk berdoa di sana. Pada tanggal 27 Desember 2020 kami kembali pulang ke Surabaya melewati Mojokerto. Seperti janji kami waktu itu, kami dalam perjalanan pulang nanti kami mampir kembali ke Trowulan untuk mendatangi Candi Tikus. Ya, seperti kepulangan kami pun diawali tidak ada rasa apapun atau hal aneh yang terjadi dalam perjalanan kami dari Blitar menuju Trowulan. Barulah sesampainya di pintu masuk Trowulan, kami menemukan keanehan tersebut. Di tengah langit yang cerah, kami bertiga melihat kilatan cahaya, kilatan petir di atas langit yang penuh dengan bintang. Saat itu suasananya juga sama seperti saya masuk pertama di Trowulan. Badan saya panas, saya seperti orang bingung, saya seperti orang linglung. Saya ditarik untuk ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah Candi Tikus. Namun fenomena alam yang terjadi waktu itu juga membuat saya, bahkan bukan hanya saya, tapi kedua rekan saya juga terkaget-kaget karena ada kami melihat petir, kilatan cahaya di langit, di tengah langit yang penuh dengan bintang. Benar-benar cerah, tapi kami melihat kilatan cahaya. Bahkan di salah satu tempat yang awalnya kami tidak tahu itu apa, ada gumpalan awan disertai kilat yang memantul-mantul begitu kuat di atas tempat tersebut. Akhirnya kami memutuskan untuk segera menuju Candi Tikus. Ketika kami mengikuti dan berjalan menyusuri Trowulan sampailah kami ke Candi Tikus, dan yang membuat kami terkejut adalah gumpalan awan tersebut ada di atas komplek Candi Tikus. Ya, mungkin orang-orang melihat bahwa ini sebuah cerita khayalan, terserah, itu saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana teman-teman menanggapinya. Tapi situasi yang kami hadapi waktu itu atau pengalaman yang kami hadapi pada waktu itu, kami ceritakan apa adanya tanpa kami buat-buat atau kami karang. Kami turun dari mobil, kemudian sampai ke pos pendaftaran untuk nantinya diantarkan oleh dua penjaga di kompleks tersebut menuju Candi Tikus. Pada waktu itu kami datang ke Candi Tikus juga sudah lumayan malam, sekitar jam 10 malam. Kami memperhatikan gumpalan awan yang ada di kompleks Candi Tikus tersebut. Awan hitam, pekat, namun di sekelilingnya, di komplek di luarnya, terlihat langit yang begitu cerah
langit berbintang. Suatu fenomena yang kami sendiri tidak paham apa maksud atau apakah ada sesuatu yang ingin diperlihatkan atau ingin dilihatkan kepada kami. Setelah kesempatan kami untuk turun atau untuk menuju Candi Tikus, kami untuk turun di bawah. Kami berdoa bersama di sana. Kami ingin merasakan energi positif yang ada di sekitaran Candi Tikus tersebut. Namun secara tidak, antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba saya melihat ada sosok wanita cantik sekali berada di depan saya, pas di candinya, di candi. Jadi depan, pas kalau kita turun dari candi itu, dari tangga itu langsung ke arah candi itu, saya melihat sosok perempuan di sana. Namun setengah badannya itu seperti tubuh ular yang mengelilingi mengelilingi candi tersebut. Dan situ juga saya melihat ada orang-orang yang saya sendiri tidak ketahui siapa, duduk di setiap tangga yang ada di candi tersebut. Kaget iya, takut iya, waktu itu campur aduk sama sekali. Benar-benar campur aduk, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba beliau mengungkapkan sesuatu kepada saya. Beliau mengatakan bahwa apakah ke depan nanti engkau siap menghadapi banyak tantangan, cobaan yang itu tidak ringan. Intinya seperti itu tidak ringan. Apakah kamu sanggup? Pertanyaan itu yang beliau lontarkan ke saya, yang secara tidak sadar itu menggaung di telinga saya. Beliau mencoba untuk berkomunikasi kepada saya, namun karena keterbatasan kemampuan saya tidak bisa menanggapi, saya cuma bisa mendengar. Beliau berpesan seperti itu, saya mencoba memikirkan apa maksud dari beliau yang mengatakan bahwa apakah kamu sanggup menghadapi cobaan dan tantangan yang berat yang akan kamu hadapi ke depan. Antara bingung, takut menjadi satu, akhirnya saya di situ cuma diam dan berdoa. Ketika diam berdoa itu, kami dikelilingi oleh kilat yang terus menggelegar di atas candi tersebut. Dalam doa saya coba untuk mengolah maksud mengolah kata-kata dari beliau yang beliau sampaikan dan beliau pesankan kepada saya. Setelah berdoa, akhirnya saya kembali naik ke atas, mengambil air sedikit di sana, mencuci muka, mencuci tangan saya, mencuci kaki saya. Saya ingin benar-benar bersih di sana. Karena entah ada sesuatu yang mendorong saya untuk sebenarnya coba mandi di sana, tapi ya karena waktu juga kami harus segera kembali ke Surabaya karena memang tuntutan pekerjaan. Saya akhirnya memutuskan untuk cuma cuci muka, cuci tangan, dan cuci kaki saja. Ketika kembali ke Surabaya, kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan ke Surabaya, saya sampaikan kepada kedua rekan saya. Ternyata mereka juga mendapatkan pesan yang sama. Tentang saya. Ya, kami tidak coba untuk bagaimana atau melupakan begitu saja. Kami tampung, biarkan itu berproses. Ini pesan yang disampaikan oleh leluhur. Jadi kami hanya berpasrah saja dan terus menguatkan diri, membersihkan diri,
agar ketika masalah itu datang, kami bisa hadapi. Dari pengalaman saya dan bersama rekan-rekan saya ke Candi Tikus ini, saya menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita di Nusantara ini pun, ada kekuatan-kekuatan di luar diri kita yang berusaha untuk membimbing dan membantu kita menghadapi segala persoalan. Para leluhur tidak membiarkan cucu-cucu mereka menghadapi persoalan yang berat itu sendirian. Mereka tetap membantu dan membimbing kita agar kita dapat menyelesaikan dan menghadapi segala persoalannya akan kita yang datang kepada kita. Semuanya soal waktu. Yang penting kita mempersiapkan diri kita, membuka hati kita untuk mendengarkan pesan dan sesuatu yang diinginkan oleh leluhur kita, yang sebenarnya bukan keinginan pribadi, melainkan keinginan dari Tuhan melalui mereka. Itu kisah yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera, salam damai, salam Nuswantara. Pada tanggal